kepada buzzer-buzzer, ya siapapun Anda, ini kebanyakan yang komen-komen di tim saya ngasih tahu kepada saya, yang banyak komen-komen ini dari pendukungnya Deddy Mulyadi. Nah, saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda bisa tersinggung karena saya katanya menyinggung wayang, menista wayang. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang tenambak. Ya Pak, ini Bapak Aing. Selamat pagi Pak Gubernur. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing, Bapak Aing. Ini masih ada isinya belum? Udah habis. Udah habis. Ya. Ya Pak, saya di dia Pak. Bapak ke sini. Alatnya ada nggak? Coba bawa barang. Oke ya. Ya Pak, bentar Pak ya, saya fokus ngurusin ini dulu ya, bentar. Ya Pak. Kemarin waktu banjir segini Pak. Sini. Kalau banget ini. Nggak banjir Pak ini. Alatnya bongkar ini dulu Pak. Kalau ngeruk mah gampang. Yang utama itu ngajar rumah dulu. Siap. Rumah ya yang ngajar itu kan kegiatan kabupaten Pak. Itu kegiatan. Alat kita mana? Ada Pak. Suruh geser aja ke sini. Bongkar ini dulu. Alat suruh sini. Siapa? Ya. Terus nanti ada permohonan yang minta membongkar sendiri. Enggak. Lama Pak. Membongkar sendiri kan. Suruh alat aja, suruh siap-siap sudah. Suruh maju aja. Yo, Bupati. Siap. Ya Pak. Ya Pak. Siap. Kita mulai bongkarin dulu, kan sudah kosong Pak. Siap. Kan sudah kosong dan banyak bangunan yang tidak berpenghuni juga. Siap. Kita mau bongkarin aja dulu. Karena kan kalau hanya ngeruk mah nanti gampang, bisa petugas berjalan. Tapi kan yang agak rawan bongkarin bangunan. Siap. Siap. Gimana nggak banjir Pak Bupati? Bupati ini juga Pak. Ya iya, nanti kan gini, nanti kan ini dikeruk nih, dirapihin, ini dirapihin, ya kan? Kemudian nanti iya lurusin sungainya, nanti bersih. Bupatinya kasep, sungainya harus kasep. Enggak kan Pak, sungai nanti. Iya, sungainya begini. Ini kan bangunan-bangunan kosong semua. Sebenarnya ini kewenangan PJT. Tapi saya nggak ngomong kewenangan sekarang, ngomong kerapihan. Lama kalau rapat dulu. Rapi. Bekasi kita rapi. Pasarnya udah rapi, maka Polsek kemarin sama Dan Kamil. Iya. Jadi bukan salah Pak Bupati, ini lama, penyakit yang akut berpuluh-puluh tahun nggak pernah diurusin. Cepat juga malaria ini Pak. Oh iya Pak. Ya. Nanti alat di sini kita bongkarin dulu bangunan yang ininya, terus udah bongkarin bangunan, normalisasi sungai. Nanti
kita rapikan. Alokasi uangnya ada Pak, aman Pak. Gini Bekasi. Bekasi itu ledakan penduduknya, pendatangnya terlalu banyak Pak. Karena kan orang datang satu, ngambil kontrakan satu, dia bawa temennya. Satu orang bawa 5. Juga udah romo bukan? Iya. Udah layak juga. Misalkan pakai operasional di dalam juga bisa. Kalau dibangun oleh warga manual lama, Pak. Mobil sampahnya punya berapa, Bupati? Sudah beli baru belum mobil sampah? Udah ada pengadaan juga Pak. Ya, di ini aja Pak, di pergeseran anggaran sekarang, Ya. anggaran pengadaan mobil sampahnya diperbanyak aja. Karena kan wilayahnya luas, sampahnya banyak. Mobil sampahnya harus banyak. Kalau bisa, karena Bekasi anggarannya besar, nanti bisa terintegrasi dengan Kerawang, kemudian dengan Purwakarta, bikin satu tempat pembuangan sampah. Nanti pakai PLTS, pakai listrik tenaga sampah. Listriknya bisa dijual, abunya dijual ke perusahaan semen. Sudah bisa ya, jadi sampah itu duit Pak kalau dikelola. Memang biayanya agak gede sih, satu TPS itu kurang lebih 1 triliun. Tapi kan kalau digabungin 3 kabupaten kan jadi murah, plus anggaran provinsi. Misalnya dari provinsi 250 miliar, yang 750 miliar bagi 3, 250 kecil. Tapi kan kalau kita gede tapi nggak dikerjain, nggak selesai makin lama nggak ada tanahnya, kemudian buang sampahnya nanti harus ditutup lah, repot. Udah bukan zamannya lagi. Bisa Pak digabung. Kalau Bantar Gebang kan udah jalan. Karena kan tahun kedua saya nanti bikin PLTS, tahun sekarang jalan dulu. Nanti termasuk Bekasi. Satu aja tempat yang ambil tempat yang deket tol. Jadi kejangkau dari semua kabupaten. Selesai. Jadi sampah nggak ada masalah lagi. Terus nanti bareng bikin anggaran Pak. Setiap desa bikin pembakaran sampah, insenerator. Satu desa satu insenerator. Kalau sudah satu desa satu insenerator, nggak usah lagi TPS di kabupaten. Karena sudah selesai di saya kan hari ini MOU dengan Mabes AD kan. Di antaranya MOU itu adalah membuat satu desa satu insenerator. Selesai Pak. Nggak usah pusing lagi. Bila perlu ke depan satu RW satu insenerator, selesai. Ini kan dari mulai RT RW sampah nggak ada ngurus. Orang lewat mau ke pabrik lempar pinggir jalan, lempar ke sungai, kan begitu. Nah, yang kita mulai aja. Pak, ini Pak. Pak, ini Pak. Karena ini pengetahuannya banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin untuk juga Pak. Kenapa? Karena sebelum banyak percakapan. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak ya. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah. Saya kan Kami habis minta banjiran. Iya. Pak ya. Habis kerugian Pak. Nah. Ini mau jelang Lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya tambah- bongkar bukan sendiri. masalah- Pak, lama, masalah. Tambah masalah Lah kan menurut saya. yang masalah- Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai Bukan, lagi. Bapak udah, sekarang- Dik. Bapak Gini. Saya hitung, saya bayar.
sekarang ke warung saya aja, Pak. Ya udah. Ayo, Pak. Ya udah gini aja. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. ke Oke? warung saya. Siap, Pak. Oke? Siap, Pak. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zolim, Pak. Coba warga nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Solusi, Pak. Per meter berapa batanya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, oke. Ya udah, udah. Sama. Oke ya. Clear ya. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil, Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa Sejaya, Iya. akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati, Bapak saya hitung, janji. saya bayar. Saya tidak akan Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Yang dihukum juga saya siap. Yang penting ada pilihan dia. Ya, wes ya. Oke. Lanjut. Bikin yang baik ya. Ya, oke. Ya. Kabelnya dibukain, guntingin. Oh, berarti ada yang di PLN-nya, kabelnya diguntingin semuanya. Ya. Mana yang tadi warganya? Nanti warga nanti. Udah saya bertanggung jawab kok, tenang aja. Awas. PLN kan, itunya digunting. Awas itu. Awas. Orangnya terlalu banyak deh, mundur. Apa non? Dijaga jarak dulu. Jadi takut kena alat berat. Mana tadi warna warganya yang punya warung? Lurah. Mana? Kantor sini Pak Lurah. Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Pak. Siap, setuju kan? Ya, Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, bener Pak? Nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Ya, Tapi kan ini Bapak. oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya, Pak. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman, siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Pak, saya bukan marah, Pak. Iya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya, Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya, bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke, mantap, bongkar. Besok bareng-bareng sama Satpol PP bareng ya. Ya, nanti dibantu Satpol PP. Pak, ada Satpol PP dia perintahin angkutin barang. Pak, ya. Pak, pandol gimana, Pak? Pandolnya Satpol PP. Barang angkut-angkutin ya. Sama jaga jarak ini alat berat orang. Ya. Kilometernya bagaimana, Pak? Dibawa pulang. Bawa pulang, kilometer bawa aja, saya nggak butuh. Copot ke sini aja, Pak. Ya, copot kilometernya bawa. Iya, Pak. Ya, wes ya. Aman. Ya, besok saya data biar jujur ya. Udah. Oh iya. Ya nanti Pak Lurah yang naksir sama tim bangunan. siap. Itu Pol PP suruh merintahin ini dulu sama saya. Ada barang warga yang memang masih Ya barang warga
Udah dikeluarin, jangan ada yang hilang, itu milik yang punya. Iya benar Pak. Ya kan? Takut ada celana dalam, BH, bawa. Ya benar Pak. Betul kan Pak? Aman, siap. Dari kemarin kalau begini selesai Pak, kondusif Pak kalau kemarin. Saya pengen jawaban ucapan dari Bapak. Wih. Saya udah koordinasi dengan Pak Camat. Nah, ini belum ada jawabannya. Dijawab sekarang. Sekarang dijawab. Kondusif? Oke. Kondusif nggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Ya wes, aman. Aman. Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Gubernur. Wes, Pak Bupati, terima kasih. Kantor Sukses. lurah biar aman. Ya. aman. Udah, tenang. Itu. Jadi tuh programnya itu bukan program gubernur. Tapi tercetusnya oleh gubernur. Ya karena gubernurnya kasihan sama warganya. Amin. Warganya kebanjiran. Sekarang masalahnya mau diberesin. Puncaknya diberesin, Ya. Kali Bekasinya diberesin, sampai sungai ininya diberesin. Ya, amin, amin. Kalau saya nggak peduli ngapain ngurusin lagi? Padalang. Masih kita besok aja ya. Sebelum bisa ini. Udah dihitung aja, sekarang dihitung nih bangunan ini panjang berapa, lebar berapa. Wes, ya kan? Ya. Ya udah sekarang hitung berapa bangunan. Buat hitung dulu udah berapa. Gua hitung. Sekarang keluar balik. Sekarang sambal dulu. Ini listrik nggak? Cari dulu yang motong listrik, ahliannya ada nggak? Pak Kadesnya pusing ya kemarin? Pusing. Pusing ya? Takutnya nggak diganti. Nah itu emang warga ini aneh-aneh kalau pikir-pikir. Dia sudah bangun di tanah orang, dia sudah ganggu orang, giringan dibongkar minta ganti rugi. Memang aneh. Yang kebanjiran dia, mau diberesin dia, yang minta ganti rugi dia. Emang liar bangsa ini. Kasih untung Pak, kasih untung. Ampun, jadi jangan nyarahin terus sama pemerintah salah-salah. Rakyatnya juga kayak gini kelakuannya. Oke. Ya wes. Oke, aman. Udah itu cari tukang listrik. Narjo Bel. Ada tukang listrik? Ada. Listriknya guntingin dulu. Ya, Narjo Bel. Dulu nyewa nggak tempatnya? Kagak Pak. Katanya nyewa. Nyewa siapa? Sama yang punya sungai. Wah, lah itu mah aneh PJT deh yang punya sungai mah dah. Nyewa nggak? Enggak. Oh, nggak benar. Pas Ini saya nggak tahu. Pas senyum-senyum. Betul apa nggak tahu? Senyum. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nyewa nggak? Nyewanya sama siapa Pak? Sebelum saya jadi kepala desa memang udah ada. Kok senyum-senyum bilang nggak nyewanya? Ayam meren kalau gocap-gocap mah. Erawan Pak Gobra. Sebelum saya jadi kepala desa ini memang udah ada. Iya, ya ayam meren gocap mah sabulan. Ini bupati barunya semangatnya harus baru. Kayak jagoan. Iya kayak jagoan. Makanya Pak Bupatinya ditugasin, beli mobil sampahnya yang banyak. Beli TPA-nya yang banyak. Pak Gob ini Pak Sekda tuh. Pokoknya beli mobil sampah yang banyak, Pak. Pergeserannya udah jalan belum? Maju biar terserah. Berapa nilai efisiensinya? Iya, udah nanti ngobrol. Kurang loh. Kan kurangnya lagi udah banyak yang masalah jalan. Oh, berjalan. Mau emang? Tambah ini. Mau emang? Berapa sih APBD-nya? APBD 8. Kalau 8 efisiensinya 500 minimal dapat. Karena kita ada yang udah berjalan. Yang belum berjalannya gini aja. Atau saya kesini bukunya saya efisiensikan. Kalau efisiensinya sama Pak Sekda, relokalasi anggarannya, maka dapatnya cuma 150. Kalau sama saya dapatnya 1 triliun. Taruhan saya. Mau kasihin sama saya bukunya. Nanti biar bangun nih penataan, bikin ini rubah pikirnya bikin taman, trotoarnya yang bagus, begitu, PJU-nya yang bagus. Nanti PJU kalau provinsi nanti pasangin, gitu. Pokoknya Bekasi teh baleunghar, ulah katinggalin nu bengar-bengar bisa, nu susah-susah bisa ulah. Ya, tukang listriknya guntingin. Sudah ada belum tukang listriknya? Nah.
Selain sebelah sini yang ada listriknya. Ya, ayo. Mulai, ayo. Ayo, mulai ya. Yang nggak ada listriknya, Ayo. Sip. Ini dulu aja, ini dulu Om. Ini dulu. Wah, ini teh pasar apa, Pati? Babelan, Pak. Babelan. Ada renovasi? Mau renovasi ya? Oh. Renovasi. Retribusi. Pasar retribusi sampah 2.500, sampah kering. Ya. Pak, foto Pak, udah saya udah follow Bapak Pak. Aku foto. Terima kasih. Pak, saya foto ya Pak, budak lagi Pak. Biar minum. Foto Pak. Pak, terima kasih ya. Ini Kapolsek yang membersihkan drainase dan pasar yang kumuh. Ini jajaran peramilnya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Bupatinya mana? Bapak Gubernur. Pak Bupati, Sama Pak Gubernur. ini kan ada retribusi sampah, tapi sampahnya kemarin numpuk. Nah, UPTD-nya harus segera dievaluasi untuk meningkatin kinerjanya. Terus ini pasarnya gimana? Ada rencana renovasi nggak? Harus renovasi, Bu ya. Ya, ini. Biar nyaman juga dagangnya. Ya, sekarang nanti di pergeseran anggaran, Pak Bupati pasarnya ini statusnya pasar kabupaten kan? Karena ada kepala PTD-nya mana? Kepala PTD-nya? Jumatan kali, Pak. Belum. Baru setengah 11. Ya. Kepala PTD-nya mana, Pak? Ada bupatinya ke sini. Tadi itu di sana katanya. Ya, nanti direnovasi oleh Dari sono Mas. pasarnya. Ya. Ya. Oke. Foto Pak. Siap. Iya, siap. Sebentar. Di sini aja. Ya. Siap. Oke. Kamu itu, Pak, sering banget, Pak. Ada deh. Jangan lupa, jalan dulu. Pak, kamu itu, Pak, jalannya besar, Pak. Kamu itu, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar saya lagi. Nah. Ya, bentar, Bu. Bentar. Bupati kemarin ini. Kemarin sekarang udah agak mendingan. Ini dianggarin aja sekarang di Siapa? pergeseran. Bangun aja, Pak. Ini sih tinggal dirapiin depannya, dikasih paving block. Dibagusin lah pokoknya, Pak ya. Dibagusin. Drainasinya dibagusin juga, Pak. Udah, Bu. Kalau PTD cek kepala
Kalau BTD Pak. Ini Pak Gub. Ya, nanti tempat duduk. Buat orang dia banyak di tempat bawah aja. Ini siapa lapak ini? Yang lapak ini punya siapa? Ini saya nanya nih. Tugas kebersihannya. Ini masalahnya apa sini Pak? Masalahnya apa sampah sampai numpuk? Saya ceritain, buka ini ada bupatinya. Buka maskernya, buka aja. Oke. Buka. Oke. Sok. Masalahnya apa? Bapak gaji berapa? Statusnya sebagai apa di sini? Saya status pegawai pasar kebersihan. Pegawai ke pasar bagian kebersihan. Ya, tapi Bapak dapat gaji berapa? belum dapat gaji. Sama sekali. Udah berapa bulan? Udah hampir 3 atau 4 tahun jalan. Oh, nggak dapat gaji. Kalau retribusi pasarnya? Jadinya Nah. persenan teman-teman. Oke. Bapak pegawai pasar sini. Ini kan pasarnya sampai sampahnya numpuk banget. Masalahnya apa? Bukan nggak tahu masalahnya apa. Kan retribusinya ada tuh. Retribusi pasar sampah ada 2.500 sama 2.000. Sehingga sampah numpuk masalahnya apa? Jadi begini Pak, ya maaf. Hah? Ya mungkin. Bukan. Kan artinya gini loh, ini kan sampahnya berhari-hari nggak diangkut. Masalahnya apa? Ya Pak, diangkut Pak, kalau nggak bekerja waktunya itu mobilnya Pak. Enggak, artinya kan masalahnya apa? Mobilnya kurang. Iya Pak, cukup mobil Pak. Nah terus kenapa sampai numpuk? kemarin memang- Sampai busuk sampahnya kenapa? Kemarin itu di got itu Pak dibuang, udah kita angkat dibuang lagi. Bukan, ini gini loh. Artinya kan penanganan sampahnya tidak simultan, Siap, tidak terus menerus. Kan harusnya sampah keluar, dimasukin tangki, ya kan? Dimasukin kontainer sampah, nanti langsung diangkut. Saya dulu pengalaman ngurus pasar Pak. Siap. Sehari 2 kali ngangkut Pak. Siap. Pagi-pagi sama sore. Nah di sini apa masalahnya? Kan tidak mungkin sampah sampai busuk begini kalau tidak ada masalah. Di depan ini bagian Pak, anggota kita udah terlalu wujud. Bapak jujur ngomong, ini ada bupatinya, masalahnya apa? Jadi Sok. gini Pak Bupati, anggota kita ini udah tua-tua di depan. Anggota kita. Nah, jadi tenaganya sudah habis Bang. Gitu. Emang pegawainya berapa? Yang untuk kebersihan itu 22 orang. Bang. Udah banyak. Iya. Coba Pak Kapolsek. Nah Pak Kapolsek kan di sini, kan suka ikut ngangkutin. Kira-kira menurut Pak Kapolsek masalahnya apa? Izin Pak Gubernur, kemarin kami dapat laporan dari beliau ini. Masalahnya adalah antrian pada saat pembuangan di TPA. Jadi bisa sampai nginap 1 malam. Jadi, iya tuh persoalannya. Jadi persoalannya mobil kita di sana bisa nginap. Jadi nggak sampai bisa pergi lagi. Ya, nanti kalau kemudian nanti dipasangin insenerator di sini langsung. Siap. Sampahnya langsung dibakar. Teknologi siap nggak? Siap Pak. Siap. Ya udah, nanti oleh provinsi dikasih untuk percontohan insenerator di sini. Siap. Ya kan? Kemudian nanti dibakar di sini, nggak usah diangkut lagi. Ya. Kita penggilingannya sudah ada Pak. Pembakarannya belum Pak. Ya, nanti bakarannya disiapin. Penggilingan sudah ada Pak Bupati. Ya, dibantu Ada. terus. Nanti sampai yang kedua, Udah kita bikin. selain sampah, ini bangunan pasar yang depannya kumuh begini kenapa? Nah, ini udah saya tata Pak, sudah saya edarin sudah pindah. Nah, kemarin saya udah dialog dengan pedagang. Setelah lebaran kita udah siapin bangunannya Pak. Ada udah siap, rapi Pak. Jadi ini untuk tempat parkir aja. Siap. Ini tinggal dikasih paving block. Siap. Ditaikin, ya kan? Pagernya dirapiin. Lokasinya ada Tangki sampahnya nggak ada ya? Iya. Kontainer sampahnya nggak ada. Pak. Oh Bupati, kasih kontainer sampah. Ya, siapa? 2 biji ini cukup. Jadi buang sampahnya disimpan dulu kontainer, langsung diangkut. Jadi ini kalau ngirim sampah sampai 2 hari nginep. Sama manual Pak.
Kan KLH sudah menyatakan ini tidak layak operasional. Jadi KLHK menyatakan tempat sampah Burangkeng itu tidak layak, ditutup. Tetapi tempat buang sampah yang barunya nggak ada. Nggak ada Pak, belum ada. Ini yang jualannya siapa? Sini. Roy. Oke. Nah, jualannya berapa? Kamu kenapa jualan di sini? Saya. Jualan di sini. Oh, ada apa? Bukan. Nih kepala pasarnya nih. Jongkok sini, jongkok. Kenapa jualan di sini? Kenapa? Murah, rame. Lapangan ya. Pertama rame karena di depan. Ya, kamu punya kios nggak di belakang? Ini yang nasib yang pedagang asalnya orang mana? Orang sini. Terus mau nggak punya kios di dalam? Mau. Kios dalam bayar. Bayar Pak, pengembang. Berapa? Nah, kalau saya kita pengembang Pak, kita juga siapin untuk awning dia Pak. Hah? Kalau awning kita gratis Pak. Awning gratis. Gratis Pak. Pindah ke awning mau? Ayo tuh ditanya Bapak Gubernur. Pindah ke awning mau nggak? Jangan saya gubernur. Kalau bareng Pak ya. Ini pindahin semua ke dalam. Siap. Siap Ya. ya. Saya udah berapa kali nih Pak. Harus bayar nggak ke awning? Enggak, gratis Pak. Gratis. Gratis Pak. Hah? Siapa yang bilang bayar? Bayarnya sama siapa? Saya nggak kurang tahu juga ya, pokoknya yang saya dengar itu kalau pindah ke sono ini bayar. Enggak. Siapa yang bilang bayar? Siapa? Saya kalau ada oknum saya yang bermain duit tangkap, pidanakan. Saya kebalut. Udah. Sekarang pindah seluruh pedagang sini pindah ke dalam. Ya. Pak, ini kan informasi dari semua pedagang. Ya, sekarang ada bupatinya. Nih, bupatinya. Pak Bupati, sok jelasin. Yang kalau di samping itu yang kita alami semua pedagang, itu sepi Pak. Karena yang ngomong sini. Gini Pak, jadi yang saya rasain sebagai pedagang di sini, semua masyarakat yang pedagang di sini, kalau dipindahin ke samping itu merasa sepi Pak. Jangankan buat ngejar keuntungan, ngejar modal aja kita susah Pak. Jadi gini Bang, nanti yang ini mungkin pemikiran Pak Gubernur nanti akan diperbaiki sehingga tidak becek, tidak bau. Nanti masyarakat ketika ngelihat pasar ini tertarik nanti belanja nih ke belakang. Iya. Itu mungkin. Kalau kita sebagai pedagang Pak, kita mohon dibantu supaya semua yang di sini itu masyarakat itu sejahtera Pak. Bukan, gini nggak bisa ujug-ujug sejahtera. Iya maksudnya Nah, kita. maksudnya ini kan kalau dagangnya di sini terus kan jelek, ya kan? Kan sudah ada pasar di dalam, ya kan? Nah, sekarang kalau semuanya pedagang pindah ke dalam, berarti kan yang belanjanya pindah ke dalam. Iya. Kalau yang hanya satu orang, dua orang pindah ya susah. Di dalam di kios Pak. Hah? Di dalam di kios. Kamu ada berapa pedagang di sini? Banyak Pak. Dari ujung sana sampai ujung sini. Ada berapa saya nanya? Lebih dari 50 lah. Berapa? 86 Pak. 86 pedagang. Oke. Yang di luar. Ini kiosnya milik siapa? Milik Tomato Pak. Hah? Tomato PT. Perusahaan. Oke. Nah, kemudian harga kiosnya berapa satunya? Ada 200 jutaan, Pak. Dulu sekarang beda Pak nilai jualnya. Hah? Sekarang itu ya sekitar 150 jutaan. Berapa? 150 jutaan. Bisa negosiasi Pak Bupati, nanti saya bantu oleh gubernur kiosnya. Negosiasikan harganya jangan terlalu mahal karena ini bantuan provinsi. Ya? Bisa nggak? Oke, negosiasikan harganya sok Bapak nego. Harganya bisa nggak jangan terlalu mahal. Ya? Misalnya bisa nggak harga satu kiosnya 40 juta? Sebentar dulu. Ya, saya ngomong. Ya? Siapa? Bisa nggak 40 juta? Siapa? Satu kiosnya bisa nggak? Kalau satu kiosnya 40 juta bagi dua. Yang punya kios 20, Pemprov 20. Mau nggak? Mau. Bantuan. Harga kios. Iya. Harga kiosnya 40 juta. Nanti dibantu oleh Pemprov setengahnya bayarnya. Berarti Ah, 20. Oke. Oh, insya Allah oke. Salaman. Hitung berapa pedagangnya di sini, pindah ke dalam itu semua. Nanti kalau kiosnya 40 juta, Pemprov bantu setengahnya 20 juta.
Ayo. Iya berat juga Pak. Berat juga Pak. Loh, kalau berat semua nggak akan selesai. Kan nyicil. Ya kalau kemungkinan kan kalau misalkan emang ada Mau dibantu 20 juta nggak mau. dicicil kan, kalau misalkan dicicil kan masih kemungkinan pedagang masih bisa Pak. Iya, kamu nyicil. Ya gini loh. Oke, harga kiosnya 40 juta, Pemprov bayar di muka 20, kamu tinggal nyicilnya. Mau? Mau. Oke, selamat. Ya, Pedagang bagaimana mau? Mau dah. Ya mau deal. kalau nggak mau saya gusur. Ya. Mau Pak, mau. Yang penting di dalam ada kios. Ya, di dalam kios. Urus oleh Bapak. Ya. Nanti Pak Bupati bikin berapa yang pedagangnya. Udah. Cengeknya sekilo berapa? Mana Pak? Cengek. Ini. Ah. 40. Hah? 40. Nih saya belanja nih. Alhamdulillah makasih. Belanja. Tuh. Sekilo berapa sekilo? Sekilo berapa? 40. Beli 10 kilo ada. Langsung merah bro. Nah, Ini dari ini. enggak, saya pengen ini. Udah. Beli ini 10 kilo, ini dibeli semua. Beli jengkol 10 kilo. Ya, Ini ya, berapa? siap. Ini 10 kilo 400.000. Ini berapa kilo? Ini seadanya ya. Ya ada paling 2 kilo. Sekilo berapa? Apa ya? Ini sekilo berapa? Ini 35 Pak. 35 70. Ini 10 kilo sekilo berapa? Itu 20 Pak. 20. 10 kilo 200 600. Udah segitu aja. Oke. Oke. Mantap. Oke, putih. Ya, Pak. Solusinya udah ada ya. Data ya. Nanti data nanti saya kasih uang muka untuk pedagang di dalamnya. Ya. Lumayan. Berapa bayarnya? 45 juta tahun berapa? Lama juga sih Pak, ada 2005 Pak. Pasarnya sepi. dulu mah alhamdulillah, sekarang sepi. Kenapa sekarang sepi? Tahu udah Pak, Bulan puasa sepi, agak sepi. sepi ya Pak. Dari bulan puasa semenjak corona itu Pak, Oh. habis Pak total. Karena mungkin ada pedagang di dalam itu, di depan itu. Ya orang tahu juga ya Pak. Oh, ya udah. Pasar yang kosong tuh mana yang nanti alokasi untuk pedagang depan? Di belakang. Ya. Samping Pak. Ini perusahaannya masih ngelola. Ya. Ya. Sampah itu. Ini sampah. Kita lagi ngerjain depan dulu semua Pak. Nanti kita bersihin. Karena depan kita fokusin dulu Pak. Pak, nanti di dalam bersihin nih. Siap Pak Bupati. Iya, ini penyakit ini malaria. Tuh, anak kecil. Jangan Pak.
Ya, terima kasih. Pak, lokasinya di sana, Pak. Enggak, ini aja yang penting ini kan. Udah. Jadi di sana ada berapa kios lagi? Di sana 100 lebih Pak kita siapin. Ada 100 kios. Kios kayak gini. Bukan Pak, awning. Enggak, mereka pengen ke kios. Oh, kios. Bukan awning, Pak. Tadi yang Bapak bilang itu harganya 70 juta itu yang mana? Yang 40 juta. Kan ada ukurannya Pak, ada ukuran. Bukan. Yang oleh Bapak dibilang harganya 40 juta, 50 juta per kios, ya kios yang mana? Nah, jadi kios ini kan ada kelasnya Pak ini. Ah. Nah, nanti mungkin yang ada yang di belakangnya itu Pak, itu kosong. Masing-masing kosong Pak. Nanti kita rapiin. Ya, kios yang ini mana yang ini? Ini pasarnya statusnya masih pasar swasta apa udah diserahin ke Pemda? Ke Pemda jadinya. Oh, berarti kan pengelolaan Pemda. Pemda Pak. Berarti kan nggak usah beli lagi 40 juta dong. Nggak usah Pak. Oh, gratis. Gini aja dulu deh. Ini pasarnya renovasi dulu. Iya, siap. Pasarnya renovasi dulu aja deh, Pak. Nanti kita alokasikan di 2026. Pasar ya. Nanti saya bisa dibantu oleh Pemprov, Pak. Pasar apa namanya? Pasar Magelang. Pasar Babelan. Pasti dirapiin, ditata, pedagangnya diaturin. Ini pasarnya udah kumuh banget, Bang, nggak pernah kurus. Itu dialokasikan ini renovasi pasar Babelan Bekasi. Babelan Bekasi. Ya, oke. Dah. Ini renovasi, Pak. Pasarnya gini banget. Iya, Pak. Bupatinya ganteng, pasarnya harus bagus. Warga pasarnya cantik-cantik, pasarnya jelek banget. Janda banyak janda. Ini Pak, ini yang pedagang pasarnya glowing pasarnya. Banget. Nih bupatinya ganteng nih. Janda katanya, janda. Pak polisi mau? Mana yang janda mana? Pasarnya direnovasi mau nggak? Mau nggak? Itulah tadi kritik pedas untuk Kang Deddy Mulyadi. Namun dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi dengan aksi nyata program-program Kang Deddy Mulyadi. Mari kita dukung program-program Kang Deddy Mulyadi. Semoga Jawa Barat menjadi kota yang bersih dan aman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.